Memang ada beberapa mutasi yang kemudian dikhawatirkan berhubungan dengan efikasi vaksin. Paling tidak ada 2 laporan yang cukup kuat begitu, bukan cukup kuat, yang banyak dibicarakan. Yang pertama untuk vaksin Johnson& Johnson, yang sekarang sudah di-approve oleh WHO beberapa hari yang lalu. Nah, vaksin Johnson& Johnson ini bikin penelitian di Amerika Serikat, di Amerika Latin, dan di Afrika Selatan. Ternyata yang di Amerika Serikat, Amerika Latin itu angka efikasinya 70-80%, begitu di Afrika Selatan angka efikasi 50%. Dan waktu dia cek, ternyata sebagian besar sampel yang mendapatkan vaksin Johnson& Johnson di Afrika Selatan itu yang kena mutasi yang namanya B1351. Pokoknya ada mutasi di situ lah. Karena gitu, kalau begitu ada dong penurunan efikasi. Tadinya 70 jadi 50 gitu kan. Tapi ternyata secara metodologi penelitian atau protokol penelitiannya, dia tidak dari awal tidak dibuat untuk membandingkan Afrika Selatan dengan Amerika. Sehingga data itu walaupun seakan-akan lebih rendah, tidak bisa dijadikan dasar ilmiah pengambilan keputusan sebenarnya. Karena itu hasil yang didapat secara waktu menjalankan penelitian walaupun tidak dirancang sejak awal. Yang terakhir yang saya mau bilang, ada juga vaksin Novavax, itu juga begitu. Mereka melakukan penelitian di Inggris, angkanya efikasi 70-80%, kemudian dilakukan juga di Afrika Selatan, angkanya 50%. Cuma dia kasih tulisan, in a very small sample survey in South Africa. Jadi sampelnya masih terlalu kecil. Apa yang ingin saya dan tapi vaksin yang ada sekarang, vaksin yang kita pakai sekarang, itu masih tetap dapat digunakan untuk mengatasi mutasi virus ini. Kita harus waspada ya, gitu ya. Jadi ada 3. Yang penting virus vaksin masih bermanfaat sekarang ini. Nah, sekarang ada 2 tapi. Tapi yang pertama, bukan tidak mungkin memang kalau mutasinya terus berkepanjangan, maka efikasi vaksin akan turun, gitu. Nah, ada tetapi yang kedua. Tetapi para ahli sudah mengumumkan, produsen mengumumkan, kalau toh mau ada mutasi yang berkepanjangan nantinya, maka vaksin itu dapat dimodifikasi untuk mengatasi mutasi-mutasi. Jadi statement yang pertama, sekarang vaksin masih bermanfaat. Jadi Bapak Ibu mau divaksin, vaksin sekarang. Saya nggak tahu Monica sudah divaksin apa belum. Sebagai wartawan saya kebetulan udah. Tetapi memang ada kemungkinan dia bermutasi dan efikasi. Tetapi yang ketiga, kalau toh bermutasi, maka vaksin dapat dimodifikasi nantinya. Tapi sekarang sih kita gunakan vaksin yang ada saat ini. Baik, bagi mereka yang sudah divaksin, Prof. Chandra, kita ketahui kita menggunakan setidaknya ada 2 jenis vaksin, yaitu Sinovac dan juga AstraZeneca. Menurut Anda, seberapa kebal nih mereka yang sudah divaksin akan mutasi baru dari virus corona ini? Kalau kita, sudah saya sampaikan tadi, atau kita mau pakai statement WHO lah, ya. WHO per 1 Maret 2021, jadi beberapa hari yang lalu, kembali juga mengatakan bahwa sejauh ini, kalau orang divaksin, silakan divaksin, karena begini, vaksin itu bekerja pada beberapa mekanisme, tidak bekerja pada satu mekanisme saja. Jadi kalau ada mutasi di satu hal, mungkin efikasinya terhambat, tapi dia masih bisa menangani efektivitas proteksi pada bagian lain dari virus itu, gitu ya. Yang ingin saya sampaikan message-nya adalah, Monica dan para penonton sekalian, adalah memang ada mutasi, betul, mungkin ada dampaknya nanti, tapi kalau sekarang vaksin dapat digunakan dan harus digunakan. Kalau Bapak Ibu sudah jadwal untuk divaksin, vaksinlah sekarang. Manfaatkan vaksin yang ada sekarang ini, gitu. Nanti bagaimana para ahli terus memonitor bagaimana situasi yang ada, dan statement WHO beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa vaksin masih bermanfaat. Kebetulan, Monica, saya itu bagian dari yang namanya Independent Allocation Vaccine Group, yang kita memberikan, tugas saya dan teman-teman adalah memvalidasi vaksin-vaksin yang diberikan ke berbagai negara di dunia. Sampai sekarang, vaksin-vaksin yang dibagikan itu masih merupakan vaksin yang dipakai sekarang. Nanti malam saya mau rapor lagi untuk vaksin berikutnya. Kami masih menggunakan vaksin yang ada sekarang, belum vaksin dimodifikasi. Padahal mutasi memang sudah banyak beritanya di berbagai negara. Jadi yang saya ingin kita dapat dari wawancara singkat ini, vaksinasi sekarang masih dapat digunakan dengan 2 tapi. Tapi nanti kalau berubah kita lihat, dan tapi nanti modifikasi bisa dilakukan. Itu poin penting. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.